Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rahmawati bersama rekan saya Robiah dari kelompok 10. Kali ini kami akan saling bertanya dan menjawab atau memberikan solusi mengenai permasalahan yang berada di wilayah pesisir. Solusinya yakni melakukan pengolahan limbah cair dengan membuat kolam stabilisasi. Nah, dengan begitu, maka air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air. Dari solusi tersebut, kita dapat mencegah adanya pencemaran air dengan cara tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, juga tidak melakukan Faktor penyebabnya biasanya dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pengeboman ikan, penggunaan bahan beracun, pengerukan karang, pembuangan limbah sembarangan, pengalihan air tawar, serta adanya bencana alam seperti tsunami. Nah, adapun solusinya yakni tidak membuang limbah pabrik di laut. Nah, sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara itu, maka kerusakan laut akan terminimalisir dan biota laut pun akan terjaga. Untuk eksploitasi itu sendiri merupakan pengambilan atau penebangan suatu sumber daya alam yang ada yang digunakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau bahkan oleh orang banyak dengan maksud tujuan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kadang dalam jumlah yang berlebihan sehingga cenderung merugikan dan akan berdampak buruk pada sumber daya alam selanjutnya. Seperti hutan yang tereksploitasi secara tak terkendali akan berkemungkinan besar menimbulkan dampak yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya menyebabkan longsor. Kalau menurut saya, solusinya yakni yang pertama perlunya sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu masyarakat diikutsertakan dalam perbaikan dan peningkatan wilayah pesisir. Dan yang ketiga yaitu masyarakat perlu dilibatkan dalam pelestarian mangrove. Dan yang terakhir menurut saya itu pemberian penilaian dan pengaturan ulang tata ruang wilayah pesisir. Abrasi pantai ini jika terjadi di wilayah pantai yang memang tidak berpenghuni, maka itu bisa dikatakan sebagai peristiwa alam yang normal. Namun, jika terjadi di wilayah penduduk yang berada di kawasan perumahan, maka itu akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi akibat abrasi pantai itu bisa dihubungkan dengan masalah sosial, ekonomi, budaya yang akan muncul pada manusia itu. Contoh pada aspek sosial, abrasi bisa menyebabkan rumah penduduk di sekitar garis atau bibir pantai jadi hancur. Akibatnya, penduduk menjadi tidak memiliki rumah dan merasa stres. Contoh dari sisi lain, dari sisi ekonomi. Kalau pantai misalnya terletak di sisi jalan utama atau di jalan raya kabupaten, saat terjadi abrasi hingga ke jalan raya, maka akan merusak jalan raya tersebut. Sehingga sarana jalan raya menjadi rusak dan mengganggu kegiatan transportasi. Saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari partner saya yaitu Rani, dan di sini saya akan mencoba menjawab dan memberikan solusi-solusinya. Adakah kegagalan masyarakat, lack of community dalam pengelolaan sumber daya pesisir? Apakah ada kegagalan masyarakat? Ya, ada. Kegagalan masyarakat terjadi akibat kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara sepihak. Misalnya, kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan masalah pencemaran yang diakibatkan kurang pedulinya publik swasta untuk melakukan internalisasi eksternalitas dari kegagalan usahanya.
Apa dampak dari penanggulangan permasalahan lingkungan yang kurang terkoordinasi? Dampak dari penanggulangan wilayah yang kurang terkoordinasi yaitu proses-proses penciptaan koeksistens antara variabel lingkungan yang menuju keharmonisan dan keberlanjutan antar variabel menjadi terabaikan. Bagaimana strategi pengelolaan lingkungan yang memiliki perbedaan di setiap wilayahnya? Strategi pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Dengan demikian, strategi pengelolaan akan masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat atau kebutuhan setempat. Apa saja yang perlu diperhatikan terhadap bahan-bahan yang akan dibuang ke perairan, termasuk perairan wilayah pesisir? Yang perlu diperhatikan dalam pembuangan bahan-bahan yang akan dibuang ke perairan pesisir yaitu macam, sifat, banyak, dan konstituitas bahan buangan, kemampuan daya angkut pencernaan perairan yang berkaitan dengan kondisi oseanografi setempat, kemungkinan interaksi antara sifat-sifat kimia dan biologi bahan buangan dengan lingkungan perairan, pengaruh bahan buangan terhadap kehidupan dan rantai makanan, dan yang terakhir, proses degradasi dan perubahan biogeokimia. Bagaimana cara penanggulangan lingkungan pesisir dan laut melalui kegiatan budidaya mangrove? Cara penanggulangan pesisir dengan kegiatan budidaya mangrove itu terdapat 4 tahapan, yakni pertama survei lokasi penanaman, kedua pesemaian pembibitan mangrove, yang ketiga penanaman, dan keempat pemeliharaan pohon mangrove.